Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran 3D Dewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak 3D harap semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, di video kali ini kita kembali membahas soal penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 5 SDMI, tema 2 pada semester 1. Nah, video ini adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu mengenai pembahasan soal PAS tema 1 adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak soal tema 1, adik-adik bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah, ini adalah soal penilaian akhir semester atau PAS untuk tema 2 mengenai udara bersih bagi kesehatan untuk kelas 5 pada semester 1. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pengertian hak yang benar berikut ini adalah titik-titik. Oke, di sini ada hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang dari sejak lahir, adik-adik. Oke, kita perhatikan option yang A, melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Kemudian yang B, segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab, itu adalah tugas kita, adik-adik. Kemudian yang C, sesuatu yang menjadi milik seseorang sejak lahir, itu disebut dengan hak. Nah, maka nomor 1 jawabannya adalah option yang C. Nah, di sini yang D ada segala sesuatu yang harus dilakukan dengan baik, itu disebut dengan kewajiban. Nah, maka nomor 1 jawabannya yang C. Nomor 2, mematuhi tata tertib sekolah merupakan titik-titik seluruh warga sekolah. Nah, mematuhi tata tertib itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Nah, yang harus dilakukan itu disebut dengan kewajiban, adik-adik. Maka nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 3, pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab akan menciptakan kehidupan masyarakat yang titik-titik. Yang A, mudah berselisih. Nah, berselisih itu artinya hubungan yang tidak harmonis, adik-adik. Yang A, bukan. Kemudian yang B, penuh aturan. Nah, melaksanakan hak dan kewajiban itu bukan merupakan aturan, adik-adik, tetapi kesadaran. Kemudian yang C, aman dan tentram. Nah, ketika kita sudah melakukan hak dan kewajiban secara tanggung jawab dan juga secara seimbang, maka akan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Nomor 3 jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Nah, yang D jauh dari kedamaian. Bukan, adik-adik. Ketika kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab akan tercipta kedamaian. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut yang bukan merupakan salah satu bentuk hak warga masyarakat adalah, oke, ingat, hak itu merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang dari sejak lahir. Nah, hak warga masyarakat yaitu yang A, menggunakan fasilitas umum. Nah, menggunakan fasilitas umum itu merupakan hak dari warga masyarakat. Kemudian yang B di sini membayar pajak. Nah, membayar pajak itu merupakan kewajiban, adik-adik, bukan hak. Kemudian berpendapat di depan banyak orang itu juga merupakan hak dari warga masyarakat, yaitu hak berpendapat. Kemudian yang D, menganut agama dan melaksanakan ibadah. Nah, itu juga merupakan hak dalam memeluk agama. Maka pertanyaannya yang bukan merupakan hak warga masyarakat adalah membayar pajak. Yang nomor 4 jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Sebagai warga masyarakat, selain memiliki tanggung jawab, kita juga mempunyai titik-titik. Yang A, kepentingan. Nah, bukan, adik-adik. Selain memiliki tanggung jawab, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Maka nomor 5 jawabannya yang C. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Kebersihan udara merupakan tanggung jawab seluruh warga. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah, oke. Nah, kita cermati option yang A, siapa? Nah, siapa itu merupakan pertanyaan yang menanyakan subjek atau pelaku yang terlibat dalam suatu pernyataan, adik-adik. Nah, di sini kita perhatikan yang merupakan subjek atau pelaku yang terkait yaitu seluruh warga. Nah, maka yang A itu ada jawabannya, adik-adik. Siapakah yang bertanggung jawab menjaga kebersihan? Yang bertanggung jawab itu adalah seluruh warga. Nah, kemudian pilihan yang B, apakah bentuk tanggung jawab warga? Nah, untuk bentuk tanggung jawab warga itu tidak ada pada pernyataan ini, adik-adik. Misalnya, menyapu atau lain sebagainya. Jadi yang B bukan, kemudian yang C, bagaimanakah tanggung jawab warga? Jika bertanya mengenai bagaimanakah, berarti
Jawabannya tentang cara-cara melakukan tanggung jawab tersebut adik-adik. Pada pernyataan tidak ada. Kemudian yang D, mengapa kebersihan udara tanggung jawab warga? Nah, biasanya kata tanya mengapa itu disertai dengan alasan. Sedangkan pada pernyataan nomor 6 itu bukan merupakan sebuah alasan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang option A, yaitu siapakah yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah seluruh warga. Lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana situasi daerah yang mengalami kabut asap? Nah, kata tanya yang digunakan pada kalimat tersebut memiliki makna titik-titik. Di sini ada kata bagaimana adik-adik. Nah, bagaimana itu yaitu untuk mengetahui cara atau keadaan situasi daerah atau keadaan kondisi suatu daerah adik-adik. Maka nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Nah, di sini ada mengetahui waktu yang A. Nah, untuk mengetahui waktu, kata tanya yang tepat itu adalah kapan. Kemudian mengetahui pelaku itu adalah siapa, dan mengetahui alasan itu adalah kata tanya mengapa. Lanjut ke soal nomor 8. Kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa adalah, menanyakan alasan itu merupakan kalimat tanya mengapa adik-adik. Biasanya disertai dengan jawaban karena atau alasan atau sebab ataupun motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Nomor 8 jawabannya adalah yang D. Kemudian lanjut ke soal nomor 9, salah satu paparan yang berisi tentang informasi disebut dengan titik-titik. Nah, sebelum kita menjawab soal nomor 9, kita harus paham mengenai konsep dari informasi adik-adik. Yang A kita perhatikan ada undangan. Nah, undangan itu merupakan surat pemberitahuan untuk menghadiri suatu acara. Kemudian yang B ada surat kabar itu merupakan lembaran atau surat yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang C ada berita. Nah, berita itu merupakan paparan yang berisi tentang informasi adik-adik. Nah, maka jawaban nomor 9 yang paling tepat adalah yang C. Nah, di sini ada majalah. Nah, majalah itu merupakan media publikasi yang memuat artikel dari berbagai penulis. Maka nomor 9 jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 10. Mengapa Santi tidak ikut belajar kelompok? Bentuk jawaban yang tepat untuk pernyataan di atas adalah di sini ada kata mengapa. Jadi pertanyaan ini menanyakan sebab atau alasan Santi tidak ikut belajar kelompok. Nah, dari option yang paling tepat yaitu yang D, ada kata karena. Nah, karena Santi sedang ikut ibunya ke rumah pamannya sehingga tidak bisa ikut belajar kelompok. Nomor 10 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini yang merupakan alat pernapasan manusia adalah titik-titik. Yang A ada lambung. Nah, lambung itu merupakan organ pencernaan adik-adik. Kemudian yang B ada paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ pernapasan. Kemudian jantung merupakan peredaran darah. Kemudian kerongkongan merupakan pencernaan. Nah, sehingga yang termasuk alat pernapasan itu adalah paru-paru. Nomor 11 jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 12. Gangguan pernapasan yang terjadi karena infeksi cabang batang tenggorokan dinamakan. Nah, cabang batang tenggorokan itu juga disebut dengan bronkus adik-adik. Maka gangguannya disebut dengan bronkitis. Nomor 12 jawabannya yang D. Nah, di sini ada pleuritis. Pleuritis itu adalah gangguan pada selaput paru-paru. Kemudian lanjut ke soal nomor 13. Tempat terjadinya pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen pada proses pernapasan manusia adalah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu terjadi di alveolus. Nomor 13 jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 14. Kecoak merupakan salah satu hewan yang bernapas dengan titik-titik. Nah, kecoak itu biasanya bernapas menggunakan trakea adik-adik. Kecoak itu merupakan bangsa serangga. Nah, sebagian besar bangsa serangga itu bernapas menggunakan trakea, termasuk kecoak. Nah, nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, di sini yang A itu ada insang. Insang itu merupakan alat pernapasan ikan. Kemudian yang B ada permukaan kulit. Nah, permukaan kulit itu biasanya digunakan bernapas oleh cacing adik-adik. Kemudian paru-paru itu biasanya digunakan oleh mamalia. Contohnya itu salah satunya adalah kucing. Nah, lanjut soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, bronkus dan bronkiolus merupakan organ yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, kita perhatikan gambarnya adik-adik. Nah, nomor 1 ini merupakan gambar dari tenggorokan adik-adik. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Nah, ini merupakan cabang batang tenggorokan yang juga disebut dengan
bronkus. Kemudian selanjutnya nomor 3 ini cabang dari bronkus itu disebut dengan yaitu bronchiolus. Kemudian cabang bronchiolus itu disebut dengan alveolus. Nah, nomor 4 itu adalah gambar dari alveolus. Nah, maka bronkus dan bronchiolus itu ditunjukkan oleh gambar nomor 2 dan nomor 3. Jawaban yang tepat adalah option yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup disebut titik-titik. Oke, menghasilkan barang itu juga disebut dengan produksi, adik-adik. Nomor 16 jawabannya adalah option yang D. Nah, di sini ada ekspor, adik-adik. Kegiatan ekspor itu merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang atau jasa ke luar negeri. Kemudian yang B ada distribusi. Nah, distribusi itu juga disebut dengan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, distribusi itu juga disebut dengan penyaluran. Kemudian yang C itu ada konsumsi. Konsumsi itu merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, konsumsi menggunakan. Sehingga jawaban yang paling tepat mengenai menghasilkan itu adalah disebut dengan produksi. Lanjut ke soal nomor 17. Kegiatan ekonomi meliputi 3 jenis diantaranya yaitu ada produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Lanjut ke soal nomor 18. Adi menggunakan sepatu ke sekolah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Adi yaitu menggunakan. Nah, menggunakan itu merupakan kegiatan tersebut disebut dengan konsumsi. Sedangkan orang yang melakukan konsumsi itu disebut dengan konsumen, adik-adik. Sehingga Adi itu merupakan orang yang melakukan konsumsi, sehingga disebut dengan konsumen. Nomor 18 jawabannya adalah yang C. Nah, di sini ada distribusi yaitu penyaluran. Kemudian produksi itu adalah yang menghasilkan. Nah, di sini ada konsumsi dan konsumen. Nah, bedanya yaitu jika konsumsi merupakan kegiatannya, sedangkan konsumen itu adalah orang yang melakukan konsumsi tersebut, disebut dengan konsumen. Kemudian nomor 19, perusahaan yang modalnya secara keseluruhan diperoleh dari negara adalah yaitu badan usaha milik negara. Nomor 19 jawabannya adalah yang B. Nah, yang A di sini ada CV. Nah, CV itu kepanjangannya adalah Commanditaire Financiers Cap. Nah, jadi modalnya itu berasal dari aset pribadi pemilik, adik-adik. Kemudian di sini yang C ada PT. Nah, PT itu modalnya berasal dari saham bersama. PT itu kepanjangan dari perseroan terbatas. Kemudian ada firma. Nah, firma itu modalnya berasal dari setiap anggota perusahaan yang tergabung. Maka perusahaan yang modalnya secara keseluruhan diperoleh dari negara itu adalah BUMN. Lanjut soal nomor 20. Salah seorang tokoh pendiri koperasi di Indonesia sekaligus mendapat julukan Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Nomor 20 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 21. Alat untuk mengukur cepat lambat lagu adalah yaitu metronom. Nah, di sini ada speedometer. Speedometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan, adik-adik. Kemudian ada anemometer. Anemometer itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Kemudian di sini ada garputala. Garputala itu merupakan alat untuk menyelaraskan nada. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 22. Cepat lambatnya lagu disebut dengan titik-titik. Nah, cepat lambatnya lagu itu disebut dengan tempo. Nomor 22 jawabannya yang B. Nah, di sini ada lirik. Lirik itu merupakan rangkaian kata yang membentuk sebuah lagu, adik-adik. Kemudian yang C ada nada. Nah, nada itu merupakan bunyi yang beraturan dengan frekuensi tertentu. Maka nomor 22 jawaban yang paling tepat adalah tempo, yaitu cepat lambatnya sebuah lagu. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada disebut dengan titik-titik. Nah, susunan berjenjang itu disebut dengan tangga nada. Adik-adik, nomor 23 jawabannya adalah option yang A. Nah, di sini ada tempo, adik-adik. Tempo itu merupakan
cepat lambatnya lagu. Kemudian lirik itu adalah kata-kata di dalam sebuah lagu. Kemudian di sini ada ritme. Nah, ritme itu merupakan panjang pendeknya suatu rangkaian nada. Maka susunan berjenjang dari nada-nada pokok ke suatu sistem nada disebut dengan tangga nada. Lanjut ke soal nomor 24. Susunan interval tangga nada diatonis minor adalah titik-titik. Nah, adik-adik, susunan dari tangga nada diatonis minor itu yang pertama ada 1, kemudian setengah, kemudian 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, maka option yang paling cocok yaitu adalah option yang B, yaitu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nomor 24 jawabannya option yang B. Lanjut ke soal nomor 25, yaitu soal terakhir. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri tangga diatonik minor adalah titik-titik. Nah, jadi ciri-ciri tangga diatonik minor itu yang pertama lagunya bersifat sedih adik-adik. Nah, nomor A ini benar bersifat sedih. Kemudian yang B lagunya kurang bersemangat, juga tepat. Ciri dari diatonik minor itu lagu kurang bersemangat. Kemudian melodi lagu diawali dan diakhiri dengan nada la, juga merupakan ciri dari tangga diatonik minor. Kemudian lagu bersifat ceria, bukan adik-adik. Nah, sehingga yang bukan merupakan ciri dari tangga lagu diatonik minor itu adalah yang option D. Nomor 25 jawabannya yang D. Nah, baiklah adik-adik, demikian penjelasan K3D mengenai pembahasan soal penilaian akhir semester untuk kelas 5 tema 2 pada semester 1. Semoga apa yang K3D sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai penilaian akhir semester untuk tema 2 di kelas 5 ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata K3D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.